Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan sajikan topik berkenaan dengan prinsip-prinsip proyek penguatan profil pelajar Pancasila ya. Jadi topik ini adalah bagian dari implementasi kurikulum Merdeka. Mudah-mudahan nanti bisa mendapatkan pemahaman baru dan tentunya bisa menjadi modal untuk bersiap mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Silahkan disimak dari awal hingga akhir agar memiliki pemahaman yang utuh ya. Oke, prinsip-prinsip proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang pertama adalah holistik ya. Jadi proyek ini nanti akan menelaah sebuah tema secara utuh ya. Jadi holistik di sini adalah dia telaahnya utuh dan melihat keterhubungan dari berbagai hal untuk memahami sebuah isu secara mendalam ya. Dan tentunya nanti di setiap tema proyek yang dijalankan itu bukan merupakan wadah tematik yang menghimpun beragam mata pelajaran, namun lebih kepada wadah untuk meleburkan beragam perspektif dan konten pengetahuan secara terpadu. Jadi sekali lagi beda antara nanti tematik dengan project ya. Jadi project ini bukan wadahnya tematik, tapi untuk meleburkan berbagai perspektif dan konten pengetahuan secara terpadu. Di project penguatan profil pelajar Pancasila ini juga mengkoneksikan antar komponen dalam pelaksanaan sehingga menyeluruh ya. Siapa saja yang terkoneksi nanti, peserta didik, pendidik, satuan pendidikan, bisa kepala sekolah juga, masyarakat, dan mungkin realitas kehidupan sehari-hari. Mungkin para praktisi, profesional, tokoh masyarakat itu akan terkoneksi dengan kegiatan atau dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini. Selanjutnya, prinsip yang kedua adalah kontekstual ya. Tentu proyek ini didasarkan pada kegiatan pembelajaran pada pengalaman nyata yang dihadapi dalam keseharian. Jadi konteksnya adalah pengalaman yang dialami dalam keseharian. Juga nanti mendorong pendidik dan peserta didik itu untuk dapat menjadikan lingkungan sekitar dan realitas kehidupan sehari-hari sebagai bahan utama pembelajaran. Jadi fenomena-fenomena yang terjadi atau permasalahan-permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar itu nanti yang menjadi bahan utama dari pembelajaran. Kemudian juga tema-tema proyek yang disajikan itu sebisa mungkin nanti dapat menyentuh persoalan lokal atau persoalan di sekitar ya yang terjadi di daerah masing-masing. Ini adalah prinsip yang kedua dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu kontekstual ya. Kemudian prinsip yang ketiga berpusat pada peserta didik ya. Maksudnya bahwa nanti pembelajaran proyek ini mendorong peserta didik untuk menjadi subjek pembelajaran ya. Jadi sekali lagi kata kuncinya subjek pembelajaran ya peserta didik ya, yang aktif nanti mengelola proses belajarnya secara mandiri. Sementara guru itu harus mengurangi peran sertanya ya, yang selama ini mungkin guru aktif yang aktif atau teacher center itu digeser, yang menjadi pusatnya adalah siswa, sehingga posisi guru atau pendidik nanti menjadi fasilitator dalam pembelajaran yang memberikan banyak kesempatan bagi peserta didik untuk mengeksplorasi berbagai hal atas dorongannya sendiri ya. Sehingga diharapkan nanti pembelajaran dapat mengasah kemampuan peserta didik dalam memunculkan inisiatif serta meningkatkan daya untuk menentukan pilihan dan memecahkan masalah yang dihadapinya. Jadi sekali lagi, salah satu prinsip dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah berpusat pada peserta didik. Kemudian prinsip yang terakhir adalah eksploratif ya. Jadi eksploratif ini dimaksud proyek ini membuka ruang yang lebar bagi proses inquiry ya, atau keingintahuan dari peserta didik dan juga untuk pengembangan diri. Jadi sekali lagi, proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini membuka ruang yang lebar ya bagi proses inquiry atau keingintahuan dari peserta didik dan juga untuk pengembangan diri. Proyek itu juga memiliki area eksplorasi yang luas ya.
apa saja yang bisa dieksplor, ya, mulai dari materi pelajaran, alokasi waktu, dan juga penyesuaian dengan tujuan pembelajaran. Nah, dan proyek ini berperan juga untuk menggenapkan dan menguatkan kemampuan yang sudah peserta didik dapatkan dalam pelajaran intrakurikuler. Dan juga tentunya karena namanya eksploratif, jadi nanti proyek ini sebenarnya dari segi jangkauan itu bisa jadi tidak terbatas ya, tidak terbatas ya. Jadi secara konten juga bisa begitu mendalam, kemudian kaitan dengan alokasi waktu juga bisa direncanakan, mungkin butuh waktu yang cukup ya. Dan juga kaitan dengan cakupan ya. Jadi mungkin bisa awalnya dari dekat lingkungan sekitar, kemudian menasional mungkin skupnya ya, menginternasional, atau mungkin juga secara materi bisa kompleksitasnya juga bisa makin luas ya. Oke, mudah-mudahan prinsip-prinsip dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila ya yang disajikan ini nanti bisa menjadi wawasan baru dan bersiap untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Terima kasih, sampai ketemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.